Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Widya Kastrena Dharmasida. Yang saya hormati Pelaksana Tugas Komandan Resimen Mahasiswa Mawarman, para Dalyon, para Komandan Kopi, dan para undangan sekalian yang saya muliakan. Hari ini yang nomor satu kita harus syukuri adalah kita masih bisa diizinkan oleh Yang Maha Kuasa untuk merayakan ulang tahun kita yang ke-65. Saya yakin di antara yang hadir tidak ada yang mencapai umur itu, dan mungkin hanya saya yang lebih melampaui umur yang mewah mawar. Untuk hal itu mungkin saya agak akan pengen lebih santai untuk mengetahui apa sih artinya daripada mewah itu. Mungkin saya akan cerita dulu mengenai bangsa Indonesia pada saat kita merdeka proklamasi. Indonesia itu proklamasinya tidak ada yang menyamai dari negara-negara manapun di dunia ini. Karena kita merdeka bukan karena ada tentara, kita merdeka karena persatuan bangsa. Itulah lahirnya bangsa itu dari proklamasi. Nah, Menwa itu ada lahir merupakan akibat adanya proklamasi tadi. Jadi pada saat kita proklamasi itu ada dua masalah pada negara pada saat itu. Pertama adalah Belanda tidak menyetujui kemerdekaan kita. Mereka masih berusaha untuk kembali menjajah kita, sehingga timbullah yang namanya Perang Kleska I, kedua, dan sebagainya. Pada saat itu lahirlah yang namanya tentara pelajar. Itulah cikal bakal kita yang sebenarnya. Jadi semangat para pelajar itulah yang mendasari lahirnya Menwa ini. Dari proklamasi setelah Belanda tidak setuju, ada satu hal yang dihadapi oleh proklamasi itu. Kita harus membuat undang-undang dasar. Dalam membuat undang-undang dasar itu harus ditentukan apa filosofi bangsa ini. Nah, pada saat itu ada dua alternatif landasan filosofi bangsa ini, yaitu syariat Islam dan Pancasila. Akhirnya oleh pendiri bangsa ini dipilih adalah Pancasila. Akibatnya adalah para penganut syariat Islam mengadakan pemberontakan. Ada Daud Beren, ada Karl Musakar, ada Kartosuwiryo di Jawa Barat. Mereka pemberontak di daerah-daerah lain itu semuanya tertumpas, kecuali satu yang belum tertumpas, Kartosuwiryo di Jawa Barat. Siliwangi waktu itu sangat sulit mengatasi itu, sehingga akhirnya karena Kartosuwiryo waktu itu berlari-lari di pegunungan, maka Siliwangi kemudian mengadakan operasi yang kita sebut dengan operasi Pagar Betis. Dengan adanya Pagar Betis itulah para mahasiswa di Bandung ini terpanggil untuk turut serta dalam upaya itu. Maka lahirlah apa yang kita sebut dengan Wala 59. Wala 59 dilatih dasar-dasar militer untuk persiapan masuk di dalam Pagar Betis. Mereka mendapatkan pendidikan dasar militer yang kemudian setelah selesai mereka masuk dalam setelah Orde Siliwangi dan mulai melakukan penumpasan G13 tadi, DITI tadi. Operasinya disebut operasi Pagar Betis. Inilah operasi yang sebenarnya bangsa ini melaksanakan apa yang disebut dengan sis ankam rata. Karena ini satu-satunya operasi militer yang kita mulai antara TNI dan masyarakat. Setelah operasi Pagar Betis ini tertumpaslah Kartosuwiryo. Wala 59 kemudian tetap melakukan pendidikan latihan dasar yang sampai sekarang masih kita laksanakan. Lahirlah Resimen Mahasiswa itu. Nah, Resimen Mahasiswa hadir di dalam kehidupan kita, sehingga
turut serta dalam semua operasi apapun yang ada di kita, ada di Jawa Barat pada saat itu. Satu hal yang mungkin tidak banyak orang mengetahui, bahwa pada saat G30S itu yang dipercaya oleh negara untuk menumpas PKI adalah pasukan Siliwangi. Oleh karena itu penumpasan PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu dilaksanakan oleh RPKAD dan Siliwangi, Kujang. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya Bandung ini kosong, tidak ada tentaranya. Tentang pasukan-pasukan sudah tidak ada. Apa yang dilakukan oleh Panglima pada saat itu adalah merekrut Menwa membentuk satu batalion utuh, persis seperti TNI. Kami dipersenjatai dan kitalah yang dipercaya untuk menjaga kota Bandung pada saat itu. Kalian bayangkan, Menwa dengan bersenjata lengkap, tidak tinggal di Tangsi, pulang ke rumahnya masing-masing membawa senjatanya. Sedemikian percaya negara itu kepada Menwa, bahwa kita memang suatu pasukan yang bisa dipercaya. Jadi tadi apa yang diucapkan oleh Pak Ervin tadi mengenai persatuan, dasar itulah yang harus dimiliki oleh kita, Menwa ini. Memang sudah berkembang, akhirnya dalam perjalanannya ada anggota keluar SKB 2000 tadi. SKB 2000 sebenarnya ada produk daripada reformasi tahun 98. Reformasi 98 itulah sebenarnya kalahnya Indonesia di dalam legal warfare. Reformasi itulah Undang-Undang Dasar berubah dari mulai Pancasila menjadi liberal. Kita semua tidak menyadari itu, bahwa ini adalah legal warfare. Kita mengetahui bahwa untuk menduduki suatu negara, yang pertama harus kita kuasai itu adalah konstitusi negara tersebut bisa menguntungkan kita. Itulah yang dilakukan di sini. Nah, kemudian ada beberapa anggota kita, dengan adanya reformasi itu, maka tumbuh kembanglah di Indonesia ini multi partai yang begitu banyak. Anggota-anggota kita ada yang tertarik untuk masuk di dalam partai-partai dan kemudian menggunakan Menwa itu sebagai landasannya bagi karirnya di partai politik. Akibat daripada ini, maka senior-senior Menwa berkumpul, karena Menwa kelima itu mengatakan bahwa percaya pada diri sendiri dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan maupun pribadi. Inilah yang menyatakan bahwa terjadi penyimpangan dari Pancasila yang terjadi. Para senior berkumpul di Jakarta dan memutuskan bahwa apa yang sudah ada tidak bisa dikembalikan lagi. Dari situlah lahir yang namanya Korps Menwa Indonesia. Mereka bergabung menjadi terbentuklah Korps Menwa Indonesia ini yang bercirikan tidak berpolitik praktis dan menegakkan Pancadharmasya secara sejatinya. Itu yang utama yang dikerjakan oleh kita. Oleh karena itu, ucapan itu bukan hanya mulut dilakukan oleh Korps Menwa, tetapi diterapkan di dalam anggaran dasarnya. Di mana dalam anggaran dasar kita nyatakan bahwa pengurus Korps Menwa tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Itulah perkembangannya di Indonesia akibat adanya reformasi 98 itu. Nah, kalau kalian lihat sekarang di kita itu ada 3 Menwa yang terjadi. Dari 3 itu yang tetap tegak kepada Pancadharmasya itu hanya Korps Menwa ini. Itulah yang perbedaan kita dengan yang lain. Mengapa kita menegakkan pengurus tidak boleh menjadi pengurus partai? Karena partai itu ujung-ujung yang dikejar itu adalah kekuasaan. Korps Menwa yang dikejar adalah bukan kekuasaan. Kita mengejar pengabdian kepada masyarakat. Untuk pengabdian itulah kita perlu tetap menjaga persatuan ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan
Torpedswa ini tetap menjadi benteng terdepan dalam melindungi, penjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalian menyadari bahwa Pancasila itu jiwa, dia adalah center of gravity daripada bangsa ini. Itu runtuh, maka hilanglah Indonesia ini. Pancasila, ujung akhir dari Pancasila itu adalah kerukunan. Ujung akhir dari liberalisme itu adalah kekuasaan dan kekuatan. Jadi persatuan itu hanyalah bisa dilakukan oleh kerukunan tadi. Dan jangan lupa, dunia ini konflik yang terjadi itu hakikinya adalah konflik ideologi antara Rusia dan Amerika. Itu pertentangannya adalah pertentangan ideologi yang berkembang menjadi pertempuran yang berkepanjangan. Tapi kita lihat dua kekuatan besar ini selesai perang dinginnya tanpa letusan. Itu digunakan dengan prinsip adalah perang informasi yang dilakukan oleh Gorbachev, oleh CIA melalui Gorbachev pada saat itu. Jadi di dalam sistem pertahanan kita, Sishankam Rata, itu ada Sishankam Rata itu melindungi Ipolexus Butek Hankam. Hankam itu targetnya adalah penguasaan wilayah dan bersenjatakan api. Tapi Ipolexus Butek itu dasarnya adalah yang tujuan akhir adalah penguasaan sendi-sendi kehidupan. Kita di Indonesia belum ada pasukan untuk melindungi. Kalau itu kita lihat di sekarang ini Pancasila yang terus merosot itu tidak terjaga. Di sini saya mengharapkan pos menua inilah yang akan terjaga. Apa yang ingin kalian itu mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa tugas pos menua sekarang adalah menjaga ini yang saya ke depan. Apa yang kita akan lakukan? Negara ini saat itu kita sebagai member belum mempunyai hukum yang jelas. Karena itu saya dan dan mempersiapkan untuk negara ini mengatur kalian sebagai warga negara yang terdidik dan terlatih. Tidak ada warga negara Indonesia yang pernah menjalankan pendidikan dasar militer. Hanya memang. Dan itu ancaman negara ke depan. Teknologi, ilmu dan informasi dan teknologi itu hanya bisa dihambat oleh orang-orang kalian ini yang merupakan kumpulan para profesional di bidang informasi butek. Di kita itu ahli dalam ideologi politik pertahanan budaya dan teknik. Ini ada kita semua. Oleh karena itu yang kita lakukan pada pemerintah untuk kalian itu kok dipelihara, kok diatur. Ini yang pernah saya ungkapkan kepada Dirjen Kodhan yang juga tidak mengerti. Saya mengatakan pada Dirjen Kodhan begini, Pak, kalau kita mengalami serangan dan sangat ditangkal oleh yang namanya TNI itu sudah ada panglimanya. Tapi potensi nasional non TNI Bapak memang mengatur orang-orang yang non TNI ini. Dan jelas perlu diketahui bahwa sekolah saya yang sebenarnya itu bukan TB. Saya sekolah di TB itu dari 9 tahun. Tapi dari 9 tahun itu
6 tahun saya di Mawar, 3 tahun baru masuk di CP untuk menyelesaikan sekolah. Meskipun sekolah kita sudah 5 tahun, tapi yang lalu itu saya sampaikan sekolah saya sekitar 8 tahun. Itulah mengapa saya sampai tua seperti ini masih aktif di Mawar. Karena saya merasa sebagai warga negara berhutang budi kepada rakyat. Mengapa berhutang budi kepada rakyat? Tanpa rakyat tidak mungkin kita merdeka. Kalian tahu, dalam satu pertempuran yang paling menentukan pertempuran itu salah satunya adalah logistik. Belanda, logistiknya ada di Ransel. Begitu naik ke gunung, ditinggal bersama gerilya, mati. Mereka itu Belanda itu hanya menguasai kota dan jalan. Gerilya nggak ada yang barang. Logistiknya itu ada di rakyat. Rakyatlah yang membuat mereka itu mampu untuk berkumpul. Mereka terjebak oleh provokator Belanda. Mereka lah yang melindungi para gerilya itu untuk di segala macam. Jadi rakyat itu memerlukan jiwa, harta benda, dan segalanya untuk kemerdekaan kita. Jadi oleh karena itu dalam bela negara itu jelas yang pertama itu kecintaan kepada bangsa. Oleh karena itu para anggota Menwa secara beranding ajarkan kepada rekan-rekan kalian untuk mencintai bangsa ini. Mengapa harus cinta? Dengan cinta melindungi, merawat, dan menjaga tidak perlu disuruh. Kita itu tidak perlu disuruh untuk membela negara ini. Otomatis keluar. Oleh karena itu bagi Menwa merupakan kehormatan turut serta dalam kemerdekaan. Itu yang saya masih harapkan ada di Menwa sepanjang masa. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan supaya jiwa Pancadharmasatya itu tolong masing-masing renungkan tiap pasal, sebab masing-masing itu mempunyai arti yang sangat mendalam. Jadi kalau ada yang pengen tahu, nanti kalau saya mengajar di Diksar begitu, silahkan aja hadir di situ, kita bisa diskusi mengenai Pancadharma. Pancadharmasatya itu lahir di gedung ini. Jadi di gedung ini kita lahir Pancadharma. Hampir semua simbol-simbol yang ada di Menwa itu berasal dari Mahawarman. Jadi Mahawarman adalah cikal bakal lahirnya Menwa. Berasal dari Kartosoewirjo, di mana kita terlibat di situ dan terus sampai sekarang. Oleh karena itu Mahawarman harus jaya sepanjang masa. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dalam Korps Menwa itu menaungi 2 junior mahasiswa dan alumni. Jadi pada saat kita lahir, Korps Menwa lahir, ada 3 masalah yang kita hadapi. Pertama adalah payung hukum. Payung hukum itu kalau orang-orang kumpul, hukum di negara kita itu harus dikaitkan kepada 2 undang-undang. Undang-undang parpol atau undang-undang ormas. Karena kita pengen berbadan hukum, maka kita kaitkan kepada undang-undang ormas. Itu hukum. Yang kedua, nama. Nama itu mengapa jadi Korps Menwa? Pertama, kita ada komando gitu. Komando Resimen Mahasiswa. Komando Resimen itu mencerminkan satu, komando adalah konotasinya adalah militer yang bersenjatakan api. Kita itu adalah kumpulan orang patriotik yang bersenjatakan akal. Oleh karena itu kita namakan Korps. Korps adalah gabungan daripada semua disiplin. Korps dengan K itu gabungan semua disiplin. Kalau korps dengan C itu hanya satu disiplin. Makanya kalau korps keuangan itu pakai C, korps hukum pakai C dan sebagainya. Itu mahasiswa. Nah, kita itu akan menaungi mahasiswa dan non mahasiswa karena antara duanya itu mempunyai jiwa yang sama. Pada saat saya menjadi Menwa, Korps Menwa itu tidak ada. Alumni Menwa itu tidak ada karena kita belum ada yang lulus. Dan setelah kita lulus, jiwa kita tetap sama. Pancadharma. Oleh karena Korps Menwa itu menaungi mahasiswa dan mereka yang lulus dari perguruan tinggi.
pengabdian Menwa itu dari mulai selesai diksar sampai dia akhir hayat, itulah pos Menwa. Jadi karena itu kita ada satu satuan. Mengapa satuan ini harus terjaga? Itu untuk menjaga kesinambungan hidup. Kalau pendidikan dasar itu tidak pernah ada, didiamkan, Menwa itu akan mati dengan sendirinya. Karena itu ada satu payung di mana para senior akan selalu menjaga kesinambungan adanya diksari nanti, sehingga kita akan selalu hidup sampai matinya kita. Itu mungkin yang beberapa yang tidak banyak dipahami tentang kelahiran kita. Mungkin sekian aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Korps Menwa Mahawar yang telah menyampaikan Izin Pak sambutan. Budiono, usia berapa Pak? 78. 78. Ah, hebat. Ya. Pak, terima kasih Pak. Ya.